Nah, Anda buat dulu tabel seperti ini per bulan. Nah, isi dulu dengan yang menjadi prioritas Anda. Misalkan terjemput anak, atau ada arisan keluarga, atau misalnya rapat di kantor suami, rapat di kantor di sekolahnya anak-anak, ulang tahun orang tua, ulang tahun keluarga terdekat. Nah, itu Anda posting dulu. Lalu masukkan jadwal Semdik yang sudah terjadwal, terus training-training yang setiap hari Senin itu. Nah, sisanya itu Anda bisa isi dengan janji dan pertemuan. Nah, kalau misalnya Anda suka one on one, ya silahkan Anda bikin perjanjian one on one. Nah, one on one itu biasanya lebih enak kalau Anda konsepnya follow up. Jadi orangnya sudah pernah datang dulu ke Semdik. Nanti tinggal Anda ke sana dan apa yang dibawa ya seperti tadi yang biasanya teman-teman diapain dulu, dikasih 5 ya dan bawa chartnya 10 bulan itu, lalu bawa peta dream. Nah, seperti itu aja follow up-nya. Nah, nanti kendala-kendalanya mereka apa dicatat, nanti bisa diskusikan dengan tim. Oke, nah kalau misalnya sudah diisi, ini pertimbangan ya, coba sebar link 20 per hari. Nah, tetapkan juga Anda punya 2 janji untuk follow up. Kalau misalnya jadwal Anda penuh, berarti indikator lah kalau Anda itu bisnisnya masih dalam bentuk yang bagus, sudah mulai berjalan. Tapi kalau misalnya masih banyak yang kosong, ya berarti bisnis Anda masih so-so, masih stagnan. Nah, Anda buat dulu tabel seperti ini per bulan. Nah, isi dulu dengan yang menjadi prioritas Anda. Misalkan terjemput anak, atau ada arisan keluarga, atau misalnya rapat di kantor suami, rapat di kantor di sekolahnya anak-anak, ulang tahun orang tua, ulang tahun keluarga terdekat. Nah, itu Anda posting dulu. Lalu masukkan jadwal Semdik yang sudah terjadwal, terus training-training yang setiap hari Senin itu. Nah, sisanya itu Anda bisa isi dengan janji dan pertemuan. Nah, kalau misalnya Anda suka one on one, ya silahkan Anda bikin perjanjian one on one. Nah, one on one itu biasanya lebih enak kalau Anda konsepnya follow up. Jadi orangnya sudah pernah datang dulu ke Semdik. Nanti tinggal Anda ke sana dan apa yang dibawa ya seperti tadi yang biasanya teman-teman diapain dulu, dikasih 5 ya dan bawa chartnya 10 bulan itu, lalu bawa peta dream. Nah, seperti itu aja follow up-nya. Nah, nanti kendala-kendalanya mereka apa dicatat, nanti bisa diskusikan dengan tim. Oke, nah kalau misalnya sudah diisi, ini pertimbangan ya, coba sebar link 20 per hari. Nah, tetapkan juga Anda punya 2 janji untuk follow up. Kalau misalnya jadwal Anda penuh, berarti indikator lah kalau Anda itu bisnisnya masih dalam bentuk yang bagus, sudah mulai berjalan. Tapi kalau misalnya masih banyak yang kosong, ya berarti bisnis Anda masih so-so, masih stagnan. Oke, jadi kalau scheduling ini harus be profesional. Be profesional itu gimana? Kan kalau misalnya yang udah punya pasangan, udah punya keluarga gitu kan, utamakan dulu keluarga. Terus jadwal-jadwalnya ditulis semua, jangan sampai Anda jalanin bisnis ini tapi malah sering ribut sama pasangan, sering ribut sama orang tua, mertua, anak dan lain-lain gitu kan. Jangan sampai deh. Jadi ditata dulu jadwalnya semua. Disiplin, terus selalu Anda yang sekarang sudah punya usaha atau sudah punya pekerjaan utama gitu kan, itu diprioritaskan dulu gitu kan. Yang misalnya punya toko gitu kan, jam bukanya, jam tutupnya, terus biasanya kalau toko itu ada barang kirim, ada sales nagih dan lain-lain, itu semua diatur dulu gitu loh. Anda punya waktu lenggangnya kapan? Jadi waktu lenggangnya itu yang senggang ya, waktu senggang atau waktu lenggangnya Anda itu bisa Anda gunakan untuk prospecting, atau Anda gunakan untuk menyebar link, atau misalnya Anda mau konsultasi silahkan. Anda mau baca-baca buku atau dengerin YouTube tentang bisnis, tentang motivasi, itu kan Anda bisa atur di jadwal Anda gitu loh. Nah, oke, terus habis itu profesional saat Anda menjalankan jadwal yang udah Anda tulis tersebut. Jadi misalnya kalau mau Semdik ya 30 menit sebelum Semdik teman-teman harus sudah siap di semua persiapannya gitu loh.
Jadi kalau misalnya anak-anak sudah disiapin cemilannya belum, pasangan sudah disiapin makanannya belum, jangan sampai pas lagi semdik, semdik cuma 30 menit tapi heboh yang orang lainnya di dalam rumah gitu kan. Terus kalau misalnya konsultasi ya terbatas aja gitu loh, apa yang mau dikonsultasikan dicatat dulu, kalau misalnya mau pertanyaannya dikirim dulu ya silahkan. Medianya pun silahkan didiskusikan. Misalnya mau lewat chatting WA atau misalnya voice note atau harus telepon, harus ketemu gitu kan, itu didiskusikan sama mentornya. Begitu juga kalau teman-teman nanti udah mulai mentoring orang lain. Nah, mentoring orang lain tuh kan tiap orang punya kebutuhan beda gitu loh. Dikonsolidasikan sendiri sama yang dimentorin. Jadi profesional ya, kalau misalnya mau diomongin itu ya itu nggak usah gelambir kemana-mana. Kadang-kadang saat kita lewat telepon kita nggak tahu orang itu tuh lagi sibuk apa, tapi jadinya ngobrol kemana-mana. Biasanya ini terjadi kalau misalnya perempuan dengan perempuan gitu kan, panjang bahasannya. Nah kalau misalnya lawan jenis, kalau bisa profesional, nggak usah bahas-bahas di luar bisnis ya, karena takutnya nanti ada jadi masalah baru. Be profesional, medianya silahkan tetapkan sendiri kalau untuk konsultasi dan mentoring, oke? Itu aja dulu mungkin soal be profesional. Ingat satu lagi ya, ini kalender Anda itu adalah bosnya. Kalau Anda nganggap mentor Anda adalah bosnya, Anda akan keteteran. Begitu juga kalau misalnya Anda nganggap mitra Anda itu bos Anda akan keteteran. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya jadwal, sharingkan itu dengan mentor Anda dan dengan orang yang Anda mentorin. Oke, supaya mereka tahu, mereka nggak baper kalau misalnya pas mereka butuh Anda, nelpon, Anda lagi ada acara keluarga, dilihat online tapi cuman R doang gitu kan. Udah baper duluan, padahal Andanya handphonenya lagi dibawa anak-anak. Jadi sharingkan kalau misalnya Anda mau ada acara penting yang tidak bisa pegang HP, sharingkan dulu ke tim gitu kan. Sorry saya 1 jam ke depan itu mungkin nggak bisa sering-sering pegang HP karena ada acara ini. Oke? Dengan 3 orang itu aja Anda sharing gitu loh. Jadi mereka tahu Anda itu lagi di acara yang tidak bisa diganggu gugat. Oke, be professional, your calendar is your boss. Selling yang kedua, menjual. Nah, Anda ini harus tahu nih, kira-kira dalam 1 bulan berapa produk yang terjual di jaringan Anda, dan Anda sendiri harusnya berapa. Oke, karena kan kalau kita sesuai tabel, itu kita cukup sudah melakukan 1, lalu kita itu menjual programnya kepada orang-orang yang kita temui. Lebih mudah kalau mereka sudah pernah ikut Samdik, Re-on-3. Nah, pas ada follow up tadi, yang Anda lakukan adalah kalau Anda kreatif, Anda sudah punya print-printan lembaran yang isinya itu tabel. Tapi masih kosongan. Jadi Anda cuma tulis bulan 1 sampai 10. Nah, bulan 1 kalau kita minum sendiri itu orang yang kita ajak ngobrol tuh suruh ngisi sendiri ya. Kalau misalnya 1 itu 36.000 ya. Nah, jadi nanti yang ditulis adalah komisi per dusnya itu 36.000, lalu di level 2 sampai level 9 itu level 2 sampai level 7 sampai level 8 itu 2.400 per dus. Nah, level ke 9 dan 10 itu 3.600. Nah, teman-teman jelasin kalau ini peraturannya dari Milagros, bukan dari saya gitu loh. Nah, kalau untuk nemukan 3, ini kan Anda nemukan 3 dulu. Kenapa 3? Karena 3 ini memang angka yang disarankan oleh Milagros, oleh perusahaan. Nah, 3 itu kalau misalnya per dusnya dikalikan 2.400, di bulan kedua dapatnya jumlahnya 7.200. Nah, 36.000 tambah 7.200 totalnya 43.200. Nah, teman-teman harus tahu angka-angka itu dapatnya dari mana. Dan tugas teman-teman menyadarkan mereka bahwa angka-angka itu adalah angka yang realistis. Kalau mereka masih nganggap 102 itu tidak mungkin, kok akeh men, mek 2.400-an kok iso 102 juta. Kerjanya apa gitu kan ya? Kerjanya tetap memaintain 3 itu. Dan karena 3 orang itu kita yang rekrut, kita kan akan membantu mereka untuk menemukan 3 orang yang juga mau 102 juta. Jadi kumpulan-kumpulan Anda itu adalah orang-orang yang punya keinginan untuk mendapatkan 102 juta per bulan
dengan modal 400.000 per bulan dan kerjanya hanya merekrut orang 3 sekali aja lalu mengingatkan. Kalau semua orang punya prinsip seperti Anda saat ini, nemuin 3 orang aja, kira-kira bisnis Anda bisa jalan nggak? Lah tugasnya Anda itu sebenarnya menjual bahwa ini masuk akal, ini mudah, dan ini semua orang juga bisa. Anda nggak usah mikirin bulan ke level keempat Anda, karena level keempat Anda adalah tanggung jawab dari level kedua dan level ketiga Anda. Oke, sejauh ini paham ya bahwa Anda menjual program dan tugas Anda meyakinkan mereka untuk ini tuh mudah. Nah, Anda punya skill untuk ngirim link-link ya dengan kata pembuka misalkan halo apa kabar gitu kan, udah lama nggak ketemu memang ya, tapi saya kebetulan ada Zoom meeting yang bagus. Kalau kamu misalnya butuh pemasukan tambahan atau butuh info-info untuk peluang usaha, nah coba aja join dulu, hanya 30 menit kok. Kalau misalnya nanti masuk dilihat nggak sesuai ya silahkan leave, nggak masalah. Tapi kalau ada waktu 30 menit, coba luangkan waktu untuk dengerin sampai selesai. Nah, arahkan mereka untuk yang pernah ikut untuk mengundang lagi, sharing aja. Jadi memang karena kita ini sebenarnya jalanin viral ya, kita viralin aja linknya itu. Teman-teman tuh rugi apa gitu. Kalau mereka nggak datang nggak rugi apa-apa. Kalau mereka datang, yang diuntungkan justru mereka. Karena teman-teman tugasnya cuman ngasih peluang aja. Nah, teman-teman kalau misalnya link YouTube, podcast yang mau dikirimkan ke mitra gitu kan, sesuai kebutuhannya mereka aja, tanyakan dulu kepada mentornya. Jadi kalau misalnya mereka ternyata nggak punya bayangan mau ngapain dengan 102 juta, bisa kirimin link seriesnya lifestyle misalnya rumah impian, atau misalnya better serinya Eric Worre yang mana banyak contoh orang-orang yang jalan network marketing dan hidupnya jauh lebih baik. Uang 102 juta itu untuk apa sih gitu kan. Nah, kalau untuk branding itu sebenarnya branding itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri teman sendiri, karena akan banyak hal negatif di luar. Teman-teman mempositifkan diri sendiri dengan pasang status. Jadi pasang status itu bukan buat Pak Yudi, bukan buat orang lain untuk baca, tapi untuk teman-teman sendiri menunjukkan bahwa aku ini masih yakin loh kalau aku bisa dapetin 102 juta di Milagros. Aku ini masih yakin loh kalau aku bisa ngajakin 3 orang temanku ini untuk dapat 102 juta. Aku masih yakin orang-orang di jaringanku ini akan dapat sesuai apa yang mereka kerjakan. Dan aku akan sangat bersyukur kalau misalnya mereka semua itu bisa dapetin 102 juta dan juga terlepas dari masalah-masalah keuangan mereka saat ini gitu kan. Jadi tugas kita itu mempermudah konsepnya, mempermudah orang untuk dapat 102 juta. Oke, jadi yang Anda jual tuh memang Anda PHP, bisa dibilang PHP, tapi yang Anda jual adalah kemudahan supaya mereka bisa dapat 102 juta. Recruiting ya, jadi Anda memang tahu kan kalau bisnis ini merekrut mitra. Nah, Anda memang mau jalanin duplikasi 3, tapi kalau misalnya ada orang yang memang bergabung misalnya, dia orang keempat gitu kan, apa sih yang saya tawarkan mereka? Tetap duplikasi 3, karena kita nggak punya program-program selain duplikasi 3. Dan Anda nggak perlu cerita sama orang-orang bahwa, aku udah 4 orang nih yang jalan gini. Enggak, itu keep buat diri Anda sendiri. Karena takutnya orang lain akan melihat, ternyata bisnis ini sulit ya, gitu kan. Jadi recruiting adalah kemudahan buat mereka. Mereka paham bahwa cuman nyari 3. Lebih dari itu ya alhamdulillah gitu kan. Tapi Anda siap nggak kalau misalnya dapat lebih 3? Karena 3 itu sudah cukup repot juga sebenarnya ya. Nah, gimana caranya biar Anda bisa merekrut? Ya Anda sudah tahu kan kalau orang yang belum gabung, itu dijoinkan dia bisa Milagros atau Merah. Jadi kalau misalnya Zoom-nya bahas tentang Milagros aja, tapi ternyata dia nggak mau minum Milagros, coba tawarkan Merah gitu kan. Antara 2 aja gitu loh. Recruiting itu prosesnya ya seperti biasa, input-input seperti biasa, dan proses recruiting ini sebenarnya proses paling mudah ya. Anda akan mengenalkan kepada mereka bahwa mereka akhirnya punya ID. Punya virtual office yang bisa untuk mantau jaringan-jaringan di bawahnya mereka. Tapi nggak usah ngomongin yang ribet-ribet dulu. Yang penting mereka akhirnya punya GS, kenalkan mereka dengan virtual office. Udah sih itu aja kalau untuk recruiting ya. Nah, 3 level pertama tadi itu, scheduling, selling, dan recruiting itu
kuasai secepatnya. Lalu tularkan, jadi Anda nggak belajar sendirian gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda walaupun belum master scheduling nih, terus misalnya ada orang yang udah ngisi Peta Dream, udah oke, udah mengundang ke link Zoom, langsung ajak scheduling, nggak usah nunggu training startup seperti ini gitu kan. Teman-teman dapat trainingnya langsung dipraktekkan aja gitu loh. Entah teman-teman mau kreatif bikin nyuruh mereka nulis sendiri jadwal, kasih contoh fotonya. Jadi semakin kreatif teman-teman, itu teman-teman semakin bisa jaringannya berkembang lebih cepat. Boleh gunakan pertemuan kalau untuk teman-teman yang belum bisa ngomong. Tapi yang udah bisa ngomong, ya udah bisa jelasin, langsung nih scheduling, langsung tabel gitu kan. Nggak cuma ngomong doang, langsung contohin ini tabel kosongnya. Kalau mau disalin silahkan, kalau mau ngeprint ya saya kirim kosongannya. Selling, teman-teman bisa selling setiap saat teman-teman ada waktu kosong sesuai jadwal yang udah teman-teman buatin. Terus recruiting, teman-teman gimana caranya mudah biar kalau misalnya posting nih KMU dan lain-lain, teman-teman kreasikan sendiri. Nggak usah berbelit-belit. Jadi kalau misalnya masuk ke virtual office, langsung masuk ke jaringan, genealogi, input baru, kasih tahu mereka GS-nya ini gitu loh. Kalau masih bingung, nanti saya bantu. Jadi tawarkan bantuan supaya mereka nggak merasa sendirian. Oke? Tapi jangan ngasih info terlalu banyak. Jadi kuncinya selama ini adalah terlalu info untuk orang baru. Terlalu banyak info untuk orang baru. Akhirnya teman-teman sibuk sendiri menjawab pertanyaannya. Mereka banyak bertanya, teman-teman banyak ngomong jadinya. Oke? Nah, kita gunakan standar yang simple, praktis, teman-teman hemat waktu. Building relationship. Business network marketing itu nggak jauh-jauh dengan relationship. Jadi Anda harus tahu dengan siapa Anda ngetim. Kalau Anda punya 3 orang yang jalan duplikasi 3, ya benar-benar bangun relationship dengan mereka. Anda harus kenal mereka. Jadi alasan mereka jalanin ini, kendalanya mereka, terus abis itu apa yang penting bagi mereka. Karena yang penting bagi mereka itu bisa jadi yang penting bagi Anda juga gitu loh. People don't care how much you have. People care how much you care. Oke, terus dengan 3 orang ini dan level keduanya mereka, jadi Anda tuh sebenarnya ngetim dengan 12 orang aja, ber-13 dengan Anda. Kalau misalnya cewek-cewek semua lebih suka ketemuan langsung, meet up, it's okay, nggak masalah. Kalau misalnya jauh-jauh ternyata yang disponsori, bisa dengan belajar bikin link Zoom seperti ini, jadi operator sendiri. Jadi kita itu bertumbuh juga gitu loh dengan jaringan kita sendiri. Oke, terus jangan kebanyakan agenda yang yang akhirnya jadi masalah ya, misalnya kayak arisan itu nambahin masalah gitu. Nggak usah bikin yang kayak gitu-gitu. Jadi gimana caranya setiap pertemuan itu semua anggotanya itu bertumbuh, level 1, level 2, level 3 dapat info yang bagus gitu loh. Karena gini, Anda itu bekerja sama dengan kedalaman Anda itu supaya bisnis Anda itu berjalan, bisnisnya mereka berjalan. Kalau Anda terus menemui orang baru terus tapi nggak memaintain jaringan Anda, orang-orang di jaringan Anda gitu, bisnis Anda nggak aman karena orang-orang yang di jaringan Anda itu adalah prospeknya orang lain. Hati-hati, kalau Anda cuekin, mereka akan cari siapa yang lebih care sama mereka. Oke, next, mentoring. Anda akan berhubungan dengan banyak orang dengan karakter berbeda, dengan umur yang berbeda, dengan adat yang berbeda. Tapi sukses Anda itu tergantung juga sama mereka ya, gitu kan. Karakter mereka yang semangat akan membuat Anda lebih sukses. Karakter mereka yang loyo-loyo akan membuat Anda mungkin suksesnya lebih lama. Nah, ini gimana caranya Anda bisa mementorin mereka semua supaya mereka tetap ada di kualitas yang standar untuk jalanin bisnis ini ya, program ini gitu kan. Walaupun Anda nggak bertanggung jawab sama kesuksesan mereka gitu loh, tapi Anda bertanggung jawab terhadap kualitas yang Anda berikan untuk mensupport mereka. Jadi mau mereka seperti apa, Anda harus tahu bahwa Anda itu adalah mentor yang baik. Anda adalah orang yang ingin mereka itu sukses. Nah, untuk itu Anda pasti akan mengalami banyak emotional up and down ya gitu kan. Jadi Anda harus belajar dulu caranya mengontrol emosional Anda. Ingat, ini bisnis gitu kan. Mereka juga punya perasaan, Anda juga punya perasaan. Bukan berarti nggak boleh baper. Tapi saat Anda up atau Anda up, energinya itu harus tetap dikontrol. Jangan kebablasan ngebakar orang. Orangnya nanti bisa angus, hilang. Tapi saat Anda down, Anda bisa langsung hubungin mentor Anda juga gitu loh.
Anda mentor tapi kan Anda punya mentor juga gitu loh. Di sini Anda mentorin orang itu tidak mudahnya adalah kalau misalnya mereka levelnya di atas Anda. Usia, penghasilan, dan lain-lain gitu loh. Gimana caranya Anda bisa masuk ke mereka? Banyak baca buku tentang leadership. It's okay loh. Anda bertumbuh juga gitu loh. Bagaimana menjadi orang yang menyenangkan, bagaimana membuat orang itu mendengar Anda berbicara. Mentoring, jadi mentor itu apa sih gitu loh. Jadi mentor itu Anda bertanggung jawab dengan apa yang Anda kasih info ke mereka gitu loh. Dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Kalau Anda nggak tahu, nggak masalah, ditampung dulu. Anda punya mentor juga gitu kan. 3 orang ini mungkin akan bergantung kepada Anda gitu loh. Karena mereka berharap Anda itu membantu mereka untuk belajar jadi mentor juga. Anda itu adalah mentor yang mendidik seseorang yang nggak tahu apa-apa, nggak mulai dari nol untuk menjadi mentor juga. Mentor kepada 3 orang di bawahnya. Jadi Anda tidak berpikir bahwa Anda adalah mentoring dari level 1 sampai 10. Oh my God, itu terlalu banyak. Jadi Anda adalah mentoring 3 orang itu aja. 3 orang Anda itu akan mementorin 3 orang di bawahnya. Mudah kelihatannya gitu loh. Tapi kalau Anda nggak belajar memahami perasaan orang dan Anda nggak nambah ilmu tentang manajemen emosional Anda, ya Anda mungkin akan kewalahan dengan emosional Anda sendiri gitu loh. Karena relationship itu tadi setelah Anda bangun, harus ada yang ngontrol, tower pengawas. Seperti itu. Kunci mentoring adalah sabar. Kalau Anda bisa menganggap mereka seperti anak Anda sendiri, bisnis Anda akan oke banget. Mereka akan tahu perasaan tulus Anda gitu loh. Dan Anda kalau misalnya menganggap mereka seperti anak sendiri, Anda akan tahu sabar itu seperti apa sih. Gitu loh. Mungkin yang agak sulit ini mungkin yang laki-laki ya, kalau yang juga kalau yang disponsori itu perempuan. Gitu. Jadi sabarnya kalau misalnya dari laki ke perempuan apa ya, belajar profesional. Anda belajar leadership yang profesional lah. Gitu loh. Itu bahaya banget. Atau misalnya perempuan yang dimentorin laki-laki gitu loh. Itu lebih nggak mudah daripada perempuan ke perempuan atau laki-laki ke laki-laki ya. Oke, banyak baca buku, tanya ke mentor Anda sendiri, dan kalau bisa lebih cepat mereka bisa belajar jadi mentor, it's okay buat Anda, itu bagus banget. Managing. Mengatur ya, managing. Oke. Saat bisnis Anda bertumbuh itu, Anda akan mengalami banyak kekacauan ya. Anda akan berpindah-pindah dari satu orang ke orang lainnya, dari satu tim ke tim yang lain gitu kan. Dan sebenarnya Anda tuh kalau misalnya bisnisnya sukses itu rasanya makin kacau apa enggak? Harusnya kan enggak ya, gitu kan. Jadi kadang-kadang banyak yang udah di level-level tertentu itu mulai lelah, dia kehabisan tenaga, kehabisan energi karena kebanyakan nganturin gitu kan. Nah, keuntungannya di 3 on 3 ini kalau misalnya teman-teman bisa pinter, bisa cepat mengarahkan timnya itu untuk belajar scheduling, selling, recruiting, terus mereka juga sudah oke dengan building relationship-nya dengan tim, mereka sudah bisa mentoring, teman-teman tuh baru dinamakan freedom sebenarnya di situ. Nah, tiap tim yang teman-teman handle itu kan akan berbeda kondisinya ya. Nah, teman-teman harus benar-benar paham untuk cara ngaturnya. Kapan teman-teman harus masuk ke dalam tim tersebut, kapan harus mulai menarik diri. Ingat, mereka juga sudah jadi mentor, si tim yang Anda manajerin itu sudah jadi mentornya untuk tim lain. Jadi kita nggak bisa asal masuk lagi aja gitu kan. Kalau kita mau popularitas, nggak banget. Di bisnis network marketing ini nggak. Yang kita cari jangan sampai popularitas. Yang kita cari itu time freedom sama financial freedom. Tapi kalau kita terlalu ingin punya sifat narsistik, ya nggak apa-apa sih sebenarnya gitu loh. Teman-teman bisa jadi motivator sebenarnya. Nah ini kalau misalnya di skill yang harus teman-teman jalani terakhir itu sebenarnya manajerial. Nah memang harus belajar manajerial juga gitu loh. Kelihatannya gampang, tapi saya yakin kalau misalnya teman-teman sudah bisa mulai mengarahkan orang-orang itu, teman-teman sebenarnya sudah bisa managing, sudah bisa mengatur. Oke, cuman ada 6 tool ya, skill.
six skill, 6 keahlian yang teman-teman perlu banget di bisnis ini, kalau ngerjain 3 on 3. Kuasai dulu gitu kan, tapi jangan nunggu ahli baru teman-teman jalan. Karena kalau misalnya teman-teman belum oke dengan scheduling, meskipun teman-teman jago jualan, jago ngomong gitu kan, tapi teman-teman nggak bisa ngatur jadwal ketemuan sama orang, ujung-ujungnya banyak nggak on time, banyak blesetnya, akhirnya teman-teman nggak punya janji apa-apa, padahal teman-teman tuh senjatanya udah lengkap banget. Nah, terus kalau misalnya orang-orang yang sudah masuk ke link nih misalnya gitu kan, teman-teman nggak infoin ke mereka, teman-teman nggak jual program 3 on 3 ke mereka cuma sekedar datang aja gitu loh. Mereka nggak ada gregetnya. Jadi memang harus keahlian selling itu perlu ya. Jadi bisa dicek juga tiap bulan ini sebenarnya miss-nya di mana, kenapa kok belum bisa jalan. Terus direkapitulasi sendirilah siapa yang sudah di selling. Oke, terus abis itu recruiting. Kalau misalnya nggak ada orang yang teman-teman jualin, gimana teman-teman mau rekrut ya gitu kan. Jadi harus ada orangnya dulu. Oke, kalau sudah ada orang-orang, kumpulan orang-orang itu, teman-teman mulai building relationship. Nah, oke, terus abis itu teman-teman kalau misalnya dari setiap proses itu nggak harus kelihatan sempurna juga di depannya mereka gitu kan. Mereka tuh adalah orang-orang yang menghargai teman-teman, dan malah mungkin mereka jadi akhirnya muncul keberanian karena melihat teman-teman ini nggak perlu sempurna untuk mulai usaha 3 on 3 ini gitu loh. Teman-teman salah nggak masalah gitu loh. Jadi salahnya teman-teman juga bisa diambil pelajaran gitu sama mereka. Oh, berarti kalau misalnya aku begini akan begini, kalau misalnya begitu akan begitu gitu loh. Kalau aku bingung aku tinggal tanya mentorku gitu loh. Jadi jangan membuat orang-orang itu ragu-ragu kalau misalnya mereka belum ahli nggak bisa jalan. Oh, jangan. Dan teman-teman harusnya kalau misalnya lagi belajar ya bilang aja. Sama-sama belajar gitu, yuk kita sama-sama jalan. Memang 3 on 3 ini kan baru banget, jadi semua orang masih sama-sama belajar gitu kan. Oke, jadi selamat menguasai 6 materi ini. Kalau memang ada training-training yang diperlukan, teman-teman bisa sampaikan juga ke timnya apa yang diperlukan, dan kalau ada saran-saran media apa yang lebih bagus, boleh juga disarankan, karena kita memang masih sama-sama mencari konsep yang mudah untuk dikerjakan sama semua orang dengan semua latar belakang. Oke, terima kasih.